Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Lonceng Kampus, masih bersama Bu Amel gitu ya. Nah, ini adalah video ketiga ya yang membahas tentang asam basa. Jadi hari ini gitu ya, pada video ini Bu Amel akan mengajak kalian untuk latihan dan membahas penerapan dari teori asam basa yang sudah kita pelajarin tadi. Apa ya? Yes, ada Arrhenius, ada Bronsted-Lowry, dan Lewis. Ya, nanti kita coba terapkan. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran melalui video YouTube di Lonceng Kampus ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, adik-adik. Nah, kita langsung saja mulai untuk soal yang pertama gitu ya. Oke. Soal pertama ya, identifikasi apakah senyawa-senyawa berikut bersifat asam atau basa. Apa tadi? Identifikasi apakah senyawa-senyawa berikut bersifat asam atau basa. Yang pertama adalah HBr, yang kedua ada AlOH 3 kali. Oke. Mau coba kerjakan dulu? Kalau boleh, silakan di pause, lalu kalian coba kerjakan dulu. Kira-kira kita pakai penerapan hukum yang mana atau teori yang mana? Pakai teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, atau teori Lewis untuk menentukan sifat asam dan basanya. Oke, silakan di pause dan silakan kerjakan. Ya, kita cocokkan ya sekarang jawabannya ya. Paling gampang untuk tipe soal seperti ini untuk HBr kita menggunakan teori asam basa Arrhenius. Kita lihat di sini. HBr gitu ya, jika dilarutkan dalam air maka dia akan melepas ion H+. Oke. Lihat di sini cirinya ada pelepasan ion ya, ion apa? Ion H+, apa katanya Arrhenius kalau dia bisa menghasilkan ion H+? Ya, berarti dia apa? Dia sifatnya adalah asam. Gampang? Ya, jadi cirinya ada H+. Ya, untuk Arrhenius. Kemudian kita lihat lagi berikutnya. Soal berikutnya apa? Siapa? AlOH 3 kali. Kalian tuliskan saja persamaannya. Ini menjadi apa? Ini naik ke atas menjadi Al3+, kemudian OH minusnya ada 3. Kita lihat di sini. Oh, ternyata ada pelepasan gitu ya. Pelepasan OH minus ketika AlOH dilarutkan dalam air. Maka dia kategorinya apa? Yes, dia kategorinya adalah basa. Gampang ya? Bisa ya? Kemudian apa aja contoh lainnya? Bisa HI, bisa HBr, bisa HNO3, untuk asamnya ya. Jadi dia menghasilkan H+, ada BaOH 3 kali gitu ya. Ada FeOH 2 kali dan lain-lain ya. Jadi selama dia di dalam larutan gitu ya, larutan aqua atau larutan air gitu ya, ternyata dia menghasilkan ion H+, maka kita katakan dia asam. Sedangkan kalau dia menghasilkan ion OH-, maka dia basa. Inilah penerapan dari teori asam basa Arrhenius. Benar jawabannya tadi? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Identifikasi apakah senyawa-senyawa berikut ini ya bersifat asam atau basa. Yang pertama ada nitrit ya. Kemudian ada apa ini? Ada HCO3-. Mari kita identifikasi. Ya, atau ada bikarbonat. Oke, silakan coba kerjakan sendiri dulu. Yes, sudah? Oke, nah kita bahas kira-kira untuk soal ini gitu ya. Untuk soal ini, untuk nitrit dan bikarbonat, itu kira-kira kita pakai pendekatan apa? Lihat di sini. Ya, pendekatannya apa? Berarti paling enak kita melakukan pendekatan dengan lepas atau
terima elektron, serah terima proton ya, atau kita gunakan penerapan dari siapa ini? Bronsted-Lowry. Yuk kita lihat. Untuk yang pertama kasusnya NO2-. Kira-kira dia menerima proton atau melepas proton? Ya, kalau melepas dia nggak ada, maka dia paling mungkin adalah menerima. Ketika ion nitrit ini menerima proton, ya kan, maka dia akan membentuk apa? Membentuk suatu senyawa. Ini lempar ke sana satu, ini lempar ke sana satu, sehingga menjadi apa senyawanya? HNO2. Bisa? Nah, kalau kayak gitu lihat di sini, senyawa gitu ya yang menerima proton kita sebut dengan apa? Yes, kita sebut dengan basa. Ya, atau basa Bronsted. Jadi sifatnya apa ini? Karena dia mengikat H+, maka kita sebut dia sebagai basa atau basa Bronsted-Lowry. Bisa? Oke, next kita lihat untuk soal kedua, untuk bikarbonat. Oke, pada kasus bikarbonat, apa yang bisa dilakukan oleh bikarbonat? Ya, di sini, ya, HCO3-. Ada hanya, berarti apa? Ada kemungkinan dia bisa melepas proton. Ya, kalau dia melepas proton, artinya apa? Bikarbonat ini kehilangan satu muatan atau kehilangan protonnya gitu ya, sehingga apa yang semula hanya -1 menjadi minus berapa? Jadi -2 karena kehilangan satu positif ya. Nah, ketika HCO3- melepas ion H+ atau melepas proton, maka kita sebutnya sebagai apa, adik-adik? Ya, kalau dia melepas proton atau dia bertindak sebagai donor proton, maka kita sebut dia sebagai, yes, ini adalah asam. Asam siapa? Asam Bronsted-Lowry. Oke, kita lihat lagi. Ya, karena ini ion gitu ya, HCO3 adalah ion, maka dia punya kesempatan apa? Untuk membentuk diri ya, menjadi senyawa yang lebih stabil atau membentuk senyawaan. Nah, kita lihat berarti apa kemungkinannya? HCO3-nya itu bisa saja dia apa? Mengikat proton atau mengikat H+. Ya, lihat di sini hanya masuk ke sini, minus ketemu minus, maka jadinya 0. Sehingga dapatnya apa? H2CO3 atau asam karbonat. Kalau kayak gini, yuk kita lihat dari perspektif reaksi nomor 2. HCO3-nya ya, ternyata mengikat proton. Atau dia bertindak apa? Sebagai aseptor proton. Maka dia sifatnya sebagai apa? Basa. Nah, perhatikan, ini adalah sifat khusus nih. Ketika suatu spesies kimia, contoh seperti bikarbonat ini gitu ya, ketika dia dapat bertindak gitu ya, sebagai asam sekaligus sebagai basa, maka kita sebut ia memiliki sifat amfoter. Ya, artinya apa? Spesies kimia ini bisa bertindak sebagai asam sekaligus basa. Ya, bisa dipahami ya adik-adik gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak mengingatkan, untuk Bronsted-Lowry konsepnya adalah serah terima proton atau donor dan aseptor proton ya. Asamnya dia akan melakukan atau melepas proton. Ya, dia akan mendonorkan atau melepas protonnya, sedangkan pada basanya gitu ya, maka spesies kimia tersebut akan mengikat proton. Apabila satu spesies kimia dapat bertindak sebagai asam sekaligus bersifat basa, maka kita sebut dia sebagai amfoter. Gitu ya. Oke, boleh dicatat dulu, silakan di pause sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, di sini diminta adalah
Tentukan pasangan asam basa konjugat pada reaksi berikut. Ya, reaksi yang pertama adalah reaksi dari NH3 bereaksi dengan H2O gitu ya, membentuk NH4+ plus OH minus. Reaksi kedua ada CH3COOH ditambah dengan H2O membentuk H3O plus CH3COO min. Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, untuk NH3 aqueous ditambah H2O, tadi dia membentuk apa? Membentuk NH4+ plus OH minus. Oke, sekarang kita fokus dulu pada spesi NH3. Kita lihat di sini. NH3 berubah menjadi NH4+. Kira-kira apa yang terjadi? Donor proton atau aseptor proton? Yes, dia aseptor proton yang semulanya gitu ya. Di sini hanya ada 3, kemudian di sini hanya jadi 4 dan bermuatan 1. Artinya apa? Dia menerima 1 proton. Nah, ketika dia bertindak, lihat di sini, NH3-nya bertindak sebagai aseptor proton, maka NH3-nya bersifat apa, adik-adik? Kalau aseptor, yes, dia bertindak sebagai basa. Ya, maka hasilnya ini gitu ya, hasilnya ini atau hasil setelah basa mengikat proton itu kita sebut sebagai asam konjugat. Ya, jadi asam konjugat itu apa? Suatu basa yang menerima proton. Bisa dipahami, Dek? Oke, sekarang kita lihat lagi gitu ya. Sekarang kita berpindah ke reagen atau reaktan kedua yaitu H2O atau air. Kita lihat di sini H2O-nya berubah menjadi OH-. Apa yang terjadi di sini? Ya, dia kehilangan proton atau dia bertindak donor proton karena protonnya diberikan pada siapa tadi? NH3. Karena dia bertindak sebagai donor proton, maka H2O di sini bersifat apa? Ya, H2O-nya bersifat asam. Ya, sedangkan produk hasilnya ketika asam gitu ya, mendonorkan protonnya, maka dia akan berubah menjadi basa konjugat. Bisa dipahami apa itu pasangan basa asam konjugat? Jadi kalau ditanya pasangan basa dan asam konjugat itu siapa? NH3 dan NH4+. Sedangkan pasangan asam basa konjugat itu adalah di sini reaksinya adalah H2O dan OH-. Nah, ada juga yang menyebutkan karena ini adalah reagen atau reaktan yang pertama, maka kita sebutnya adalah basa 1, hasilnya adalah asam 1, sedangkan yang ini gitu ya, antara ya asam 2 dengan basa 2 sih. Atau kita bisa menerjemahkan gini. Basa 1 direaksikan dengan asam 2 membentuk asam 1 dan basa 2 ya. Di mana basa 1 merupakan senyawa basa gitu ya. Asam 2 sebagai asam sedangkan asam 1 dan basa 2 adalah pasangan konjugatnya. Nah, kesimpulannya apa sih yang bisa kita ambil? Ya. Kesimpulannya adalah kita lihat di sini, ya. Asam konjugatnya adalah siapa? NH4+. Berarti NH4+ apa? NH4+ adalah asam konjugat dari basa NH3. Ya. Kalau yang atas, kira-kira kesimpulannya apa? Yes. OH- adalah ya, basa konjugat dari basa konjugat dari asam H2O. Ya, jadi ini yang kita sebut sebagai pasangan asam basa konjugat. Ya, jadi kalau produk awalnya adalah basa, maka pasti ketika dia sudah menerima proton, maka akan membentuk yang kita sebut sebagai asam konjugat. Ya, sedangkan tadi ketika reaktannya adalah asam kemudian melakukan donor proton gitu ya, maka gitu ya produk hasilnya adalah basa konjugatnya
Ya, jadi seperti itu. Yang kalian lihat adalah berkurang atau bertambahnya dari hidrogen itu sendiri atau protonnya. Oke, coba dicatat dulu, coba dicerna dan dipahami. Bu Amal akan lanjut ke soal kedua. Oke, adik-adik lonceng kampus gitu ya. Kita di sini punya asam asetat yang bereaksi dengan air membentuk ion hidronium ya atau H3O+ plus ion asetat. Kita lihat di sini. Kita koreksi dulu dari asam asetat menjadi ion asetat. Seret, apa yang terjadi? Hanya bertambah atau berkurang? Sini, seret. Menjadi ini. Ya, menjadi spesies ion asetat dia mengalami apa? Pengurangan proton atau dia mengalami apa? Karena dia berkurang, dia mendonorkan protonnya. Apa spesies kimia yang apa jenis spesies kimia yang melakukan donor proton? Kalau menurut Bronsted-Lowry, yes, dia adalah asam. Maka produk hasilnya apa tadi? Kita sebutnya sebagai basa konjugat. Ya, kita perhatikan H2O menjadi H3O+. Ya, H2O menjadi H3O+. Apa yang terjadi? Yes, dia mengaseptor proton. Ya, dia menerima proton dari asetat tadi gitu ya, sehingga menjadi H3O+. Ya, maka H2O-nya bertindak sebagai basa, sedangkan H3O+-nya bertindak sebagai asam konjugat ya. Jadi tadi seperti tadi gitu ya. Maka CH3COH-nya bertindak sebagai asam 1 ya. Dia membentuk basa 1 ya. Sedangkan H2O-nya di sini bertindak sebagai basa 2, dia membentuk asam 2. Dan ini merupakan pasangan asam basa konjugat. Yuk, kesimpulannya apa berarti? Yes, gitu ya. Kesimpulannya adalah ion asetat merupakan basa konjugat dari asam asetat. Ya. Dan ya, H3O+ adalah asam konjugat dari basa H2O ya. Perhatikan ya, basa konjugat asam, asam konjugat basa. Ya, prinsipnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan kalian mengerti gitu ya. Oke, next selanjutnya. Oke, identifikasikan apakah senyawa-senyawa berikut bersifat asam monoprotik, diprotik, atau triprotik. Kita lihat di sini ada ion ada senyawa Hi atau apa namanya asam iodida. Kemudian kita juga punya H2SO4 dan H3PO4. Yuk langsung aja kita bahas. Oke, seret. Nah, asam monoprotik, diprotik, dan triprotik. Perhatikan contohnya. Ya. Kalau untuk asam monoprotik, jika Bu Amal punya suatu senyawa asam, yaitu Ha, kemudian dia melepaskan H+ atau ion hidrogen, ya, atau apa tadi namanya lainnya, proton, melepaskan satu proton, gitu ya. Kita lihat di sini, dia melepaskan satu proton, ya, maka dia kategorinya adalah asam monoprotik. Jadi kalau kayak gitu asam monoprotik apa? Ya. Setiap satuan asam yang hanya menghasilkan satu ion hidrogen. Lihat di sini Ha ya cukup bisa melepas satu ion H+ ya, tidak bisa. Jadi dia hanya punya satu, maka kita sebutnya sebagai monoprotik. Oke, kita lihat kalau kita punyanya adalah H2A. Perhatikan, yang namanya untuk melepas ion atau melepas ikatan gitu ya, itu membutuhkan energi yang besar sehingga tidak bisa langsung lepas dua-duanya. Ya, jadi lepas satu dulu deh. H2A lepas satu proton. Maka tinggal apa? Tinggal Ha. Yang semula 0 ya, dia kehilangan satu positif, maka dia apa muatannya? Ya, muatannya adalah negatif, supaya nanti kalau positif ditambah negatif hasilnya adalah 0 untuk yang di sini. Oke, spesies apa lagi yang masih bisa melepaskan proton? Ya, di sini masih ada Ha-. Ya, Ha- ini masih bisa melepaskan, ya, melepaskan apa? Melepaskan H+. Ya, H+-nya lepas berarti tinggal A. A-nya tadi mula-mula minus, kehilangan lagi satu positif, maka dia menjadi 2 minus. Kalau kita total, kita lihat di sini, maka kira-kira asam diprotik itu apa?
Ya, dia hanya bisa melepas 2 ion hidrogen. Ya, atau dengan kata lain apa? Asam diprotik adalah asam yang hanya menghasilkan 2 ion hidrogen dalam ionisasinya. Lihat, 1, 2. Ya, atau kalian bisa lihat di sini strat hanya ada 2. Berarti kemungkinan besar dia bisa melepas sampai habis, yaitu kedua-dua atom hanya menjadi proton. Next, gitu ya. Kita lihat untuk triprotik sama. Jadi kalau misalnya triprotik kita punya H3A, lalu lepas H plus menjadi H2-, ya. Maka selanjutnya apa? H2-nya ini masih bisa lepas lagi nggak? Masih bisa lepas 1 proton sehingga tersisa hanya Ha minus 1, berkurang lagi 1 positifnya sehingga menjadi apa? 2 minus, masih bisa lepas lagi, yes, masih bisa lepas lagi, sehingga apa? Sehingga dia menjadi H plus dan A3 minus. Ya, supaya muatan kanan dan muatan kirinya sama. Ya, ini kalau ini kan muatan kirinya negatif 2, di sini kan plus 1 ditambah 3 minus jadi apa? Minus 2. Seperti itu ya adik-adik ya. Dengan kata lain apa? Lihat di sini, proton yang dihasilkan ada berapa? Ada 3 proton atau setara dengan jumlah atom hanya yang mungkin dilepaskan menjadi proton ya. Nah, ketika dia punya 3 proton yang mampu dilepaskan, maka kita sebut dia sebagai asam triprotik. Typo ya, triprotik. Mono berarti menghasilkan apa? 1 ion hidrogen, diprotik menghasilkan 2 ion hidrogen, asam triprotik menghasilkan 3 ion hidrogen. Atau bisa juga dilihat dari jumlahnya. Yuk langsung aja kita ke soal thread. Oke, kita punya HI, kemudian HI ini melepaskan diri menjadi H plus dan I minus. Kira-kira ada berapa ion proton yang bisa dihasilkan? Apakah masih bisa lagi? Ya, jawabannya adalah apa? Dia hanya ada 1 proton. Kalau 1 proton maka namanya apa? Yes, namanya adalah monoprotik. Gampang ya. Oke. Kemudian berikutnya, kita lihat. Kita punya H2SO4. Ya, H2SO4, lihat di sini, dia bisa melepaskan 1 dulu, jadi HSO4 minus, kemudian HSO4 minus, itu melepaskan lagi menjadi H plus plus SO4 2. Berarti totalnya berapa? Ya, totalnya ada 2 ion H plus yang bisa dihasilkan. Ada 2. Nah, atau kalian bisa lihat, untuk H2SO4 dia punya 2 atom H, berarti kedua atom H ini sangat mungkin untuk dilepaskan sebagai ion. Jumlahnya berapa juga? 2. Kalau 2 maka kita sebutnya apa? Yes, kita sebutnya adalah mohon maaf jelek, triprotik. Bisa dipahami? Oke, next. Kita lihat lagi. Sekarang kita punya H3PO4. Kalau hanya begini saja, jawabnya apa? Yes, karena ada 3 atom H, maka kita bisa nebak dia siapa? Ya, dia bisa menghasilkan 3 ion hidrogen atau dia bersifat triprotik. Oke, tapi Bu Amal akan menjelaskan bahwa namanya melepas ikatan itu selalu satu-satu karena dia tidak mungkin langsung serentak gitu ya, karena dia butuh energi yang besar. Sehingga reaksinya seperti ini. Ya. Perhatikan muatan serupa tapi tak sama ya. Sehingga total yang dihasilkan dari protonnya adalah 1, 2, 3. Dengan kata lain dia siapa? Ya, 1, 2, 3. Atau setara dengan jumlah ini. Dia adalah triprotik. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Jadi tadi apa? Ada mono di triprotik. Nah, untuk diprotik dan triprotik ini bisa juga kita sebut sebagai poliprotik. Ya, jadi ada monoprotik dan poliprotik. Jumlahnya bergantung dari atom H yang dimiliki oleh si senyawa kimia tersebut. Oke, next. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Dengan pendekatan teori asam basa Lewis, identifikasikan senyawa berikut ini, asam atau basa Lewis. Oke, Bu Aman punya contoh di sini ada BF3 dan NH3 membentuk suatu garam, yaitu garam BF3NH3. Yuk kita lihat bagaimana pendekatannya, mana yang asam, mana yang basa Lewis. Oke, adik-adik kita bahas ya. Jadi karena sudah jelas itu menyatakan Lewis, maka konsepnya adalah serat terima pasangan elektron. Ya, untuk reaksi ini kita akan analisis BF3NH3 menjadi BF3NH3. Yuk ingat kembali. Ya, H punya nomor atom 1B5N7F9. Kalau kita tulis konfigurasinya, ya, maka H itu elektron valensinya 1, B 23 berarti elektron valensinya 3, N 25 supaya 7 ya, maka elektron valensinya 5, sedangkan F 27 karena elektron valensinya 7 karena nomor atomnya 9. Ya, jadi yang kita lihat adalah elektron valensinya karena elektron valensi inilah yang bertanggung jawab pada ikatan. Oke, kita lihat di sini. Kita gambarkan dulu struktur Lewis pada senyawa yang pertama yaitu BF3. B punya elektron valensi 3. Oke, kita gambarkan dulu B. Lalu kemudian kita siapkan ada berapa tamu yang mau datang? Ada 3 tamu yaitu si Flor. Maka sebagai tuan rumah yang baik siapkan 3 cangkir minuman. Di sini Bu Amel maksud Bu Amel adalah elektronnya. Siapkan 3. 1, 2, 3. Ya, kemudian F sebagai tamu yang baik gitu ya. Dia punya berapa tadi? Punya 7. Ini nggak boleh jomblo, nggak boleh jomblo, nggak boleh jomblo. Maka masing-masing F akan berikan 1. Ya, kemudian lihat, baru masing-masing F baru beri 1. Berarti masih ada sisa berapa? Untuk tiap F ada 6. Gambarkan 6 pasang elektronnya. Seperti ini. Oke, kemudian kalian lingkari. Ya, perbagian. Jadi ini punyanya B, ini punyanya F. Inilah adalah struktur Lewis dari BF3. Oke, kemudian kita lihat di sini. Selanjutnya kita punya pasangan reaktannya adalah NH3. N itu elektron valensinya 5. Mau kedatangan berapa tamu? Mau kedatangan 3 tamu gitu ya. Maka tuan rumah yang baik silakan berikan elektron kepada 3 tamu tersebut sebanyak 1-1. Ya, karena jumlahnya 5, ini baru 1, 2, 3, maka masih ada 2 lagi atau sepasang elektron bebas ya. Dia tidak berikatan dengan atom lainnya ya. Kemudian H sebagai tamu yang baik juga memberikan 1 elektron sehingga kalau digambarkan struktur Lewisnya seperti ini. Oke, perhatikan di sini. Ya. Ketika dia mau membentuk ikatan BF3 dengan NH3, karena pada teori asam basa Lewis prinsipnya adalah serat terima pasangan elektron, maka adik-adik lihat di sini. Yang punya pasangan elektron bebas siapa? Atau yang lebih kaya akan elektron siapa? Ya, benar. Kita lihat di sini sudah sangat jelas ya. Yang kaya akan elektron adalah si NH3 karena dia masih punya sepasang elektron bebas, sedangkan pada B gitu ya itu tidak ada ya. Jadi yang dilihat adalah atom pusatnya ya adik-adik ya, bukan yang dilihat adalah si atom yang ada di luarnya gitu ya. Jadi yang dilihat adalah atom pusatnya. Di sini N lebih kaya elektron daripada B, sehingga apa nanti gitu ya, B pada BF3 itu akan menerima elektron dari NH3, tentunya tetap digunakan bersama ya. Sehingga di sini apa? BF3 itu bertindak sebagai apa? Penerima pasangan elektron, sedangkan NH3 bertindak sebagai pemberi atau memberikan pasangan elektron. Ya, kalau di Lewis kita ingat lagi. Kalau suatu senyawa menerima pasangan elektron, maka kita sebut dia sebagai apa? Yes, kita sebut dia sebagai asam. Berarti BF3 di sini bertindak sebagai asam ya. Sedangkan lihat untuk NH3 dia berpotensi sebagai pemberi pasangan elektron. Ingat pada Lewis kalau dia memberikan pasangan elektron atau dia merupakan donor elektron atau yang lebih kaya elektronnya, maka kita sebut dia apa?
Yes, kita sebut dia basa. Jadi pada reaksi ini yang bertindak sebagai asam siapa? BF3. Dan yang bertindak sebagai basa siapa? NH3. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Nah, lengkaplah sudah contoh-contoh dari penerapan teori asam basa mulai dari siapa tadi? Mulai dari Arrhenius, kemudian Bronsted-Lowry hingga Lewis ya. Pada hakikatnya adalah kalian silakan ulangi lagi video ini, catat dan pahami gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Nah, jika kalian ada pertanyaan gitu ya, silakan hubungi Bu Amel di lonceng Instagramnya di Lonceng Kampus atau melalui YouTube Lonceng Kampus, atau juga kalian dapat email ke loncengkampus@gmail.com. Demikian video untuk pembahasan lengkap mengenai teori asam basa, kemudian untuk latihan-latihannya. Oke ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.